Pemirsa, PT BCA Syariah mencatat pertumbuhan laba bersih 23,08% secara tahunan atau year on year. Per Juni 2021, BCA Syariah mencatatkan laba bersih sebesar 34,4 miliar rupiah. PT Bank Sentral Asia Syariah mencatatkan kinerja positif sepanjang semester pertama tahun 2021. Laba bersih BCA Syariah tumbuh 23,08% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan ini seiring dengan tumbuhnya pembiayaan perusahaan. Per Juni 2021, BCA Syariah mencatatkan laba bersih 34,4 miliar rupiah. Sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya, laba bersih perusahaan sebesar 28 miliar rupiah. Laba sebelum pajak dilaporkan sebesar 44,2 miliar rupiah, naik 18,3% dibanding tahun 2020 yang sebesar 37,3 miliar rupiah. Pembiayaan BCA Syariah hingga Juni menunjukkan pertumbuhan positif, meski menghadapi tantangan tekanan ekonomi, termasuk rendahnya permintaan pembiayaan untuk ekspansi usaha dalam masa pandemi. Pembiayaan per Juni tercatat sebesar 5,9 triliun, tumbuh 3,5% year on year. Secara rasio keuangan kita melihat masih terjaga pada level yang cukup baik. Kita bisa lihat dari sisi net imbalan, ada peningkatan dari tahun sebelumnya sampai dengan Juni net imbalan BCA Syariah berada di angka 4,74%, meningkat jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, periode sebelumnya, yang sebesar 4,58%. Dengan kuartal pertama, pembiayaan BCA Syariah dipertahankan tetap pada level stabil, ditopang dengan non-performing financing atau NPF gross yang sebesar 0,73% dan NPF net sebesar 0,01%. Nah, di sini penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 13,2% menjadi 6,8 triliun rupiah. Sedangkan total aset bank meningkat 14,3% year on year menjadi 9,7 triliun rupiah. Pertumbuhan dana pihak ketiga sampai dengan Juni 2021, pertumbuhan dana pihak ketiga BCA Syariah tumbuh di kisaran 13%. Atau tepatnya di angka 13,18%. Untuk rata-rata pertumbuhan sendiri, BCA Syariah berada di angka 28,5%, Bapak Ibu. Sejalan dengan kebijakan stimulus perekonomian nasional, BCA Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan pada tahun 2021 sebesar 1,2 triliun rupiah. Dengan komposisi 79% restruktur pembiayaan atau 949,5 miliar rupiah diberikan kepada nasabah yang terdampak COVID-19. Felmi Lawebela, Berita 1, Jakarta. Mobile banking, di situ